pakai kami semua sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua ya Bapa. Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya yang sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan doa sebagai doa penutupan firman oleh Ibu Nini Herawati. Ya, selamat datang Bu Jajuk Eliwati Koswandi sudah bersama kita malam ini, dan juga selamat datang ya Ko Ferry dan Bu Lastri ya. Oke. Puji Tuhan, Bu Weli Hukubun dan teman-teman semua yang luar biasa. Tuhan memberkati ya. Oh, Pak Frans Angki juga sudah bersama kita di malam hari ini. Haleluya. Oke, terpujilah Tuhan ya. Merry Christmas. Oke. Senang sekali, mari kita akan lihat firman Tuhan kita yang luar biasa di malam hari ini. Malam yang membahagiakan kita semua ya, di mana Yesus Kristus telah lahir ya. Yesus lahir dan juga Yesus mati bagi semua kita yang berdosa pada malam hari ini, dan itulah yang akan kita pelajari saudaraku. Jadi pada waktu orang Majus datang ke Bethlehem, mereka membawa persembahan, itu di dalamnya kotak itu ada emas. Emas itu menunjukkan Yesus itu sebagai raja ya. Dan kemudian ada kemenyan, itu menunjukkan Yesus sebagai seorang imam besar yang agung ya, yang melintasi langit dari segala langit ya. Dia adalah juru syafaat kita, saudaraku, yang benar-benar dia yang menghubungkan kita dengan Bapa, saudaraku ya. Dan lagi yang mereka persembahkan selain emas, kemenyan, ada mur ya. Mur itu biasa dipakai untuk merempah-rempahi orang yang sudah mati ya. Waktu Yesus mati dikasih mur sehingga mayat itu bisa awet, bisa bagus ya saudaraku. Dan mur itu menunjukkan bahwa Yesus akan mati Bapak Ibu, dan ini yang akan kita pelajari melalui kelahiran Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu artinya sudah mengindikasikan, sudah memberikan sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa Yesus lahir dan dia akan mati ya, terbukti dari persembahan orang-orang Majus ini saudaraku ya. Di dalamnya itu ada mur saudaraku. Dan memang itu satu-satunya cara untuk bisa menebus dosamu dan dosaku, harus melalui kematian Yesus ya. Tanpa kematian Yesus, maka dosamu dan dosaku tidak akan pernah bisa diampuni ya. Saudara, mari kita akan lihat nats Alkitab kita di malam hari ini dalam sorotan tema kita pada malam hari ini. Haleluya. Oke. Ya, kita akan lihat ya saudara-saudara. Ya, sebuah tema yaitu panggilan kemuliaan Allah. Ya, jadi ini adalah tema kita untuk akhir tahun ini sampai memasuki tahun depan 2024, sampai nanti Desember saudaraku, baru kita menyelesaikan ya tentang kemuliaan Allah, kemuliaan yang kekal. Ya, itu adalah tema kita semua. Saudara, sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah ya. Yang lalu saya sudah sampaikan dalam acara Natal kita tanggal 9 ya kemarin di Surabaya, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, salib itu bicara tentang pengorbanan, bicara tentang penderitaan, bicara tentang bagaimana kita memikul salib, menyangkal diri saudaraku. Lalu kemudian salib bicara bagaimana kita mati ya, rela mati, berkorban saudaraku ya. Korban itu memang sakit ya. Tapi ketahuilah, tidak ada korban yang kita berikan kepada Tuhan itu sia-sia. Semua korban yang kita berikan kepada Tuhan tentu kita akan menikmatinya, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri ya. Dan itulah sungguh Tuhan suka sekali Bapak Ibu untuk menerima korban yang kita berikan kepada Tuhan ya. Korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban materi iya, korban tenaga juga iya, dan korban perasaan saudaraku ya. Nah, semua korban yang kita berikan dengan hati yang tulus, hati yang mencintai, mengasihi Yesus di atas segalanya, itu korban yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Seperti Yesus itu adalah seorang imam besar, seorang imam, dia mempersembahkan korban di hadapan Allah ya saudaraku.
dan korban-korban yang dipersembahkan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oke. Nah, kita akan lihat bersama-sama pada malam hari ini. Oke. Di sana ada Bapak Frans Angki ya. Selamat datang. Cigioknio sudah bersama kita malam hari ini. Cigioknio apakah sama-sama dengan Cifung atau sendiri? Oke. Makasih sudah bergabung ya bersama kita semua. Dan mari kita akan dengarkan firman Tuhan dalam ayat kita, nats Alkitab kita malam ini, Efesus 1 ayat 14. Kepada Bapak Frans Angki, Wara Emerin dari Kota Bekasi dipersilakan. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki? Terima kasih Pak John. Yes. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacakan nats Alkitab kita dengan tema panggilan kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 14 yang mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Untuk apa saudara? Memuji kemuliaannya. Kemuliaannya siapa ini? Bukan kemuliaan manusia, tapi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lagu pujian yang kita nyanyikan yang lalu ya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Itu indah sekali saudaraku. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, panggilan kemuliaan Allah berdasarkan ayat ini Efesus 1 ayat 14 dikatakan dan Roh Kudus itu. Malam ini siapa yang belum terima Roh Kudus? Buka hatimu, terima Roh Kudus. Dan malam hari ini siapa yang belum mengalami manifestasi Roh Kudus, belum mengalami karunia karena Roh Kudus, minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri engkau karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus yaitu karunia untuk berkata-kata dalam roh ya, atau disebut dengan glossolalia ya. Glossolalia itu adalah berkata-kata di dalam roh. Saudaraku ya. Ketika engkau lemah, engkau dalam keadaan persoalan pergumulan, engkau mengucapkan kata-kata doamu kepada Tuhan, rasanya seperti kata-kata doa itu sudah habis ya. Tidak tahu engkau mengucapkan apa lagi. Kayaknya sudah habis semua yang engkau ucapkan sudah tidak keluar lagi. Nah, disitulah cara yang terbaik untuk engkau bisa memakai bahasa roh. Nah, bahasa roh itu tujuannya apa? Untuk membangun iman saudara sendiri ya. Kalau nubuatan itu tujuannya untuk membangun orang banyak, membangun jemaat. Nah, panggilan kemuliaan Allah, perhatikan baik-baik. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Mungkin ada hari ini, ada seorang istri yang berkata bahwa suamimu tidak bisa menjaminmu, atau sebaliknya, seorang suami berkata bahwa istrimu tidak bisa menjaminmu, atau ada orang tua yang berkata anakku tidak bisa menjaminmu, atau ada anak yang berkata orang tua tidak bisa menjaminmu, atau mungkin kau berkata kakak beradik, sekandung, sepupu tidak bisa menjaminmu, atau bos, majikan, sahabat baik siapapun dia tidak bisa menjamin hidupmu. Maka dengarkan ini kabar baik. Ada satu pribadi yang sanggup menjamin kehidupanmu di dalam situasi kesukaran, kesulitan, setiap beban berat, yaitu katakan Roh Kudus, Holy Spirit. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Di saat engkau merasa uang tidak bisa menjamin engkau, di saat engkau merasa bahwa dokter yang engkau banggakan, engkau andalkan tidak bisa menjamin kesembuhan bagi penyakitmu, Roh Kudus adalah jaminan itu sendiri. Katakan amin ya. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh seluruhnya itu apa, saudaraku? Perhatikan, yaitu penebusan. Nah, siapa yang menebus kita? Yesus Kristus sang penebus itu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kapan saudara saya menjadi milik Allah? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia menebus engkau dan saya, yaitu dia menumpahkan darahnya, mencurahkan darahnya untuk membayar semua hutang-hutang dosamu dan dosaku yang kita tidak bisa membayar sampai kapanpun, dengan uang berapapun, dengan kekayaan yang banyak pun tidak akan pernah bisa. Kalaupun bisa, maka hanya segelintir orang saja, yaitu orang-orang kaya yang berduit,
konglomerat para taipan, atau orang-orang yang saudaraku dikatakan bahwa mereka itu konglomerat, mereka bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Lalu bagaimana dengan orang-orang gak punya uang? Orang-orang miskin, orang-orang menderita, apakah mereka bisa diselamatkan berdasarkan uang? Tentu tidak. Tapi ingat, keselamatan itu adalah anugerah, ya. Yesus sudah membayar semuanya, hutang dosamu dan dosaku waktu dia mati di kayu salib. Nah, sebab itu Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti rahasia ini, kalau dia tahu bahwa dosa yang begitu banyak yang dia perbuat, Tuhan sudah mati menebus dosanya dan dosaku, dosamu dan dosa kita semua, maka dia akan paling sangat banyak berterima kasih, paling banyak kamsianya kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya kepada Tuhan, paling banyak berdangke banyak pada Tuhan, paling banyak berterima kasih, ya. Beda dengan orang-orang yang dia mengerti bahwa dosanya sedikit dan dia juga sedikit diampuni, itu paling sedikit berterima kasih. Tapi semua kita yang berdosa ini, yang diampuni kita paling banyak berterima kasih. Ya, perhatikan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bilang milik Allah. Siapa menyadari bahwa engkau dan saya adalah milik Allah, lambaikan tangan. Amin. Bapak Ibu sekalian, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Suami adalah milik Allah, istri adalah milik Allah, amin. Dan anak adalah milik Allah, orang tua juga adalah milik Allah. Siapapun kita malam ini, kita adalah milik Allah, saudaraku, ya. Dan Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Haleluya. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, kita bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. Sejak kapan kita menjadi milik Tuhan? Waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah membayar semua hutang-hutang dosamu dan dosaku, ya. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sangat berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib ini. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini satu rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua, ya. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Apa? Mau gladi resi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita belajar malam hari ini firman Tuhan yang sangat indah. Oke, ya mohon maaf ya, agak bersabar sedikit karena ini HP-nya lagi trouble, jadi dia memang butuh waktu, agak sedikit rewel. Bersyukurlah. Oke, siapa percaya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Oke, mungkin Ibu ADC bisa sedikit berkomentar dulu tentang bagaimana kehidupan orang percaya setelah ditebus oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Sama ya, cuma berbeda versi. Karena kita, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tapi kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita nggak perlu takut ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jaminannya adalah Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya yang kudus untuk semua kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi untuk kehidupan apapun, terlebih kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kalau rohani kita baik, pasti jasmani akan mengikuti Bapak Ibu. Karena berkat rohani itu lebih besar daripada berkat jasmani. Asal kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah diberkati oleh anak, menantu, cucu, banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu, termasuk besan-besan kita juga Bapak Ibu. Jadi kita harus mengucap syukur bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk dosaku dan dosa kita semua ya. Dan hari-hari ini kita sedang mensyukuri kelahiran Tuhan. Tidak ada kematian ya Bapak Ibu. Jadi kelahiran Tuhan Yesus juga dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar Natal tanggal 25 Desember, tapi setiap hari
Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin demikian ya, mungkin sudah bisa dilanjutkan Bapak Ibu, sudah bisa dilanjutkan Pak John? Ya, terima kasih Ibu ADC untuk sedikit kasih komentar yang baik sekali ya, bahwa Natal itu tidak harus tanggal 25 Desember ya. Natal itu setiap hari, saudaraku. Ya. Dan luar biasa ya, dan kita semua menikmati suatu ya. Natal itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah kematian Yesus, saudara-saudaraku ya. Kelahiran Yesus, tanpa kematian Yesus, Bapak Ibu, maka tidak akan pernah kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan itu. Yesus dia datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita sekalian. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib. Amin. Oke, mari kita akan lihat, saudara-saudaraku. Haleluya. Oke ya, tadi ayatnya sudah ya. Jadi Bapak Ibu, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk apa? Memuji kemuliaannya. Nah, kita perhatikan bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Yesus mati bagi dosa kita, telah membayar lunas hutang dosa kita dengan apa? Membuat kita menjadi miliknya Tuhan. Bilang amin ya. Itu hidup ya. Selamat malam Bu Rosalin, selamat siang waktu Jerman ya. Miliknya Tuhan itu hidup untuk memuji kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, ini adalah panggilan kemuliaan Allah bagi setiap orang percaya. Malam ini Bapak Ibu, berapa banyak sudah percaya bahwa kita datang malam ini karena ini adalah panggilan kemuliaan Allah? Ya, lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, kita ada di sini karena panggilan kemuliaan Allah. Amin, saudara-saudaraku ya. Yang memanggil kita adalah Tuhan, memanggil kita berkumpul. Dan malam ini yang baru pertama kali bergabung juga ya, kita ucapkan selamat datang buat Ibu Sylvia ya, Limanda yang sudah bersama kita malam ini. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita pelajari tentang panggilan kemuliaan Allah. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 34 sampai dengan 36. Dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudaraku, tentu kita sudah akan mendapati di sini ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti panggilan kemuliaan Allah. Siapa orang percaya itu yang mengerti panggilan kemuliaan Allah? Mari kita lihat. Yang pertama siapa dia? Ini dia kriteria yang pertama dari orang yang mengerti panggilan kemuliaan Allah. Ini yang pertama. Dia adalah orang yang menyadari, ya menyadari bagaimana? Dia menyadari bahwa panggilan Tuhan untuk tinggal bersama jemaat itu keputusan yang terbaik baginya. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Rasul 15 ayat 34. Kisah Para Rasul 15 ayat 34 yang mengatakan, tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin. Amin. Silas dan temannya yang satu bernama Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot itu kan adalah seorang murid Tuhan, tapi dia yang sudah mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dan dia menyesal sekali karena Yesus sudah mati, dieksekusi dan dia akhirnya gantung diri, saudaraku. Bukan Yudas itu, tapi ini Yudas yang lain ya. Salah satu dari murid Yesus, saudaraku. Nah, Yudas dan Silas ini mereka diutus dari Yerusalem oleh rasul-rasul dan para penatua dan jemaat di Yerusalem untuk pergi ke jemaat di Antioquia. Mereka membawa surat keputusan dari Roh Kudus dan keputusan para rasul untuk disampaikan pada jemaat-jemaat di sana. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Yudas ini dia pergi kembali ke Yerusalem, lalu kemudian Silas memutuskan untuk tinggal di Antioquia. Jadi kita belajar yang pertama panggilan kemuliaan Allah, saudaraku. Itu bagi siapa? Yang pertama bagi orang yang menyadari. Menyadarinya bagaimana? Menyadari bahwa panggilan Tuhan untuk tinggal bersama jemaat itu adalah keputusan yang terbaik baginya. Jadi Yudas ini kita perlu pelajari bahwa dia ini adalah salah satu nabi ya. Karena disebutkan di ayat-ayat sebelumnya baik Yudas maupun Silas ini dia adalah nabi, saudaraku. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan nabi itu adalah seorang berbicara atas nama Tuhan ya. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, nabi ini orang yang dia penuh dengan firman dan dia menyampaikan akan firman itu, saudaraku. Dan tentunya dia tinggal bersama dengan jemaat itu supaya jemaat itu dilatih, jemaat itu
persiapkan saudaraku, sehingga mereka yang tadinya nggak bisa berdoa jadi bisa berdoa, yang tadinya nggak bisa memuji Tuhan bisa memuji Tuhan, yang tadinya nggak bisa menyembah Tuhan sekarang bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dilatih oleh hamba Tuhan, oleh nabi, saudara. Sama seperti kita malam hari ini ya. Semua kita malam ini dilatih semuanya. Yang tadinya malu-malu berdoa sekarang nggak malu-malu berdoa ya. Awal-awal memang begitu, tapi dengan berjalannya waktu, saudara sudah dilatih jadi terbiasa ya. Bisa saudara perhatikan teman-teman yang ambil bagian di dalamnya begitu juga. Awalnya takut, grogi ya. Semua pasti punya pengalaman ya teman-teman yang saya latih di dalam ibadah Zoom ini. Awal-awal gitu, masih takut, gak percaya diri, tapi lama-lama akhirnya punya rasa percaya diri, akhirnya bisa ambil bagian sebagai host, sebagai yang menaikkan doa profetik, kemudian yang menyampaikan pengumuman ya, dan masih banyak bidang-bidang pelayanan lain yang akan kita lakukan salah satu. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kita melatih untuk teman-teman yang juga akan bagaimana untuk bisa membaptis ya. Tuh orang-orang yang mau dibaptis, yang terima Yesus, kita latih mereka cara membaptis orang bagaimana. Kemudian untuk pernikahan juga, bagaimana cara untuk melayani orang-orang yang menikah. Nah itu semua ada dia punya pelajaran-pelajaran tersendiri ya saudara. Jadi semua ini kalau Bapak Ibu mengikuti terus, Bapak Ibu akan menjadi orang yang terlatih. Terlatih karena Bapak Ibu melihat, karena Bapak Ibu mendengar, karena Bapak Ibu bisa akhirnya memahami dan bisa merasakan itu. Saya awal-awalnya juga Bapak Ibu tidak bisa berkhotbah seperti ini, atau tidak bisa untuk ambil bagian dalam bidang pelayanan apapun. Saya orang yang benar-benar pemalu sekali dan grogi kalau dulu disuruh orang atau disuruh teman dalam sebuah kebaktian saya berdoa. Itu Bapak Ibu, saya merasa itu suatu beban, saya merasa itu tersiksa sekali. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu ya, saya biasanya alasan saya pergi ke belakang dulu, saya sengaja agak lama, saya sudah perkirakan bahwa ini sudah waktunya, jam doanya sudah selesai, baru saya kembali. Itu dulu saya seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dengan berbagai macam persoalan yang terjadi, akhirnya mau tidak mau kita butuh Tuhan, mau tidak mau kita berserah kepada Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Dari yang tidak mau jadi mau, dari yang tidak suka jadi suka, dari yang tidak senang jadi senang. Saudaraku, dari yang tidak bergairah jadi orang paling bergairah, saudaraku. Ya, itulah kita semua Bapak Ibu. Jadi inilah saudara peranan seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Memang dia tinggal dengan jemaat, melatih mereka di situ ya. Haleluya. Dan saya yakin teman-teman yang semua pada malam hari ini merasakan kan, selama beberapa waktu saudara ikut ibadah Zoom ini semua dilatih Tuhan, bukan ya? Dan semua itu sudah kita training untuk saudara beberapa waktu yang lalu, dan kita akan buka training lagi untuk saudara yang baru bagaimana cara melayani, dan semua akan berjalan dengan baik ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudara. Rahasia yang kedua yaitu panggilan kemuliaan Tuhan. Itu kriteria yang kedua, siapa dia orang yang mengerti panggilan kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat, ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang melatih ya. Yang tadi saya sudah sampaikan. Dia melatih umat Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang siap. Siap apa saudara-saudaraku? Pelayan Tuhan yang siap untuk mengajar dan memberitakan firman Allah. Wow, dahsyat. Kita lihat ya. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-35. Kisah para Rasul 15 ayat 35 yang mengatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Di sana mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi ini perlu dilatih, saudaraku ya. Dilatih. Dengan banyak saudara berlatih, itu makin bagus. Saudaraku. Jadi cara berlatih adalah saudara bisa di depan cermin dulu ya. Jadi misalnya saudara bisa berkata, Shalom saudara sekalian. Jadi saudara membayangkan bahwa yang ada di sekeliling itu ada begitu banyak orang. Dan saudara mulai menyapa mereka, misalnya seperti itu ya. Nah, saya dulu ketika mulai belajar berkhotbah, itu saya pergi ke gunung, saudaraku ya. Pak Frans Angki tahu tempat itu. Itu gunung itu ada 3 gunung, saudaraku. Gunung yang pertama banyak rumah penduduk di situ. Naik ke atasnya lagi gunung yang kedua rumah penduduknya ada, tapi sudah berkurang. Tinggal sedikit sekali. Naik yang paling atas, saudaraku, itu sudah tidak ada rumah penduduk ya. Itu alam terbuka, saudaraku, hutan. Saudara. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, saya berkhotbah untuk rumput-rumput, situ rumput hijau, saya berkhotbah untuk apa itu?
pohon-pohon, ya, tanaman-tanaman orang di situ, saudaraku. Ada tanaman singkong, saya khotbah untuk mereka di situ, ya. Dan puji Tuhan, dengannya berjalannya waktu, akhirnya mulai terlatih di sini, ya. Jadi inilah saudaraku, panggilan kemuliaan Allah, Bapak Ibu sekalian, itu bagi orang yang melatih, ya, melatih siapa yang dilatih? Umat Tuhan. Ini sebagai pelayan Tuhan. Jadi menjadi pelayan Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, saudaraku, ya. Kalau itu memang panggilan Tuhan sudah jadi pendeta, itu bisa. Tapi kalau sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, walaupun sebagai pengusaha, sebagai rumah tangga, engkau bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, ya. Pelayan Tuhan yang siap apa, saudara, untuk mengajar dan memberitakan firman Allah. Nah, sebelum engkau mengajar, engkau perlu melatih diri dulu, diajar. Ketika sudah diajar sebagai seorang murid, nah, pengetahuanmu, pengertianmu makin bertambah, makin meningkat, baru di situ engkau dipersiapkan bisa menjadi seorang pengajar, ya. Sampai sini paham, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, panggilan kemuliaan Allah, saudaraku. Yang ketiga itu kriteria yang ketiga adalah ini, saudaraku. Siapa dia, Bapak Ibu? Yang ketiga, dia adalah orang, ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyiapkan, ya, dia menyiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan. Pelayanan apa, saudaraku? Pelayanan perkunjungan, ya, pelayanan perkunjungan bagi jemaat Tuhan di setiap kota. Jadi Paulus dan Barnabas ini mereka melayani untuk jemaat-jemaat, ya, di berbagai kota, dan mereka harus datang kunjungi tempat-tempat yang mereka pernah layani itu, saudaraku. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu, ya. Memang saya suka sekali untuk pelayanan perkunjungan, ya. Saya ingat ketika kami membuka gereja di satu daerah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika saya turun ke lapangan, Bapak Ibu, orang-orang di situ di kampung itu senang sekali karena kedatangan saya, Bapak Ibu, dan walaupun mereka bukan saudara seiman, ya, mereka orang non-Kristen, tapi mereka senang kalau saya datang ke rumahnya, Bapak Ibu, dan mereka tidak keberatan kalau saya doakan, ya, baik suaminya, baik istrinya, ya, dan mereka minta didoakan. Saudara, dan pelayanan perkunjungan ini memang penting sekali. Nanti tanggal 6 di Surabaya setelah kebaktian selesai, nanti kita juga ada berkunjung ke salah satu keluarga yang benar-benar dalam pergumulan beban berat sekali. Dan memang ibu ini benar-benar kita perlu doakan karena dia rasanya sudah nggak kuat menghadapi kehidupan ini, ya, saudaraku. Dan saya percaya dia butuh Tuhan Yesus untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia. Karena itu adalah kuasa Tuhan yang bisa membebaskan dia, menyelamatkan dia, saudaraku. Nah, saya yakin, saudara kekasihan Tuhan, semua kita mungkin karena kita ini terbatas dengan waktu dan sebagainya, sekarang kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan perkunjungan. Melalui apa, saudaraku? Melalui Android kita ini, saudaraku. Saudara bisa menyapa, berkunjung kepada temanmu atau saudaramu dimanapun. Dia ada di luar Jawa, di luar negeri pun saudara bisa berkunjung ke sana, ya. Saudara bisa tanya apa kabar, saudara bisa doakan dia lewat HP, ya. Ini alat komunikasi yang canggih yang Tuhan pakai, Bapak Ibu. Kita pakai ini. Nah, saudara bisa kirim firman, menguatkan dia. Ya, ada orang yang dalam keadaan kalut, dalam keadaan sudah putus asa, tahu-tahu ketika dia lihat WA saudara masuk, firman yang kau kirim, itu memberikan dia penghiburan, memberikan dia pengharapan, saudaraku, ya. Dan memang banyak kali kalau kita lihat, ya, dari pesan-pesan firman yang disampaikan oleh teman-teman kita, baik secara pribadi maupun di grup itu sangat menguatkan sekali, ya. Bisa lewat firman, bisa lewat pujian, ya. Bu Rosalin ini aktif sekali, ya. Dia kirim firman, dia kirim lagu pujian, puji Tuhan, ya, untuk sangat memberkati kita semua. Jadi kita bisa berkunjung seperti itu. Nah, ini adalah panggilan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, panggilan kemuliaan Allah ini jangan engkau lupa juga, saudaraku. Mungkin engkau tahu bahwa temanmu sedang dalam beban berat, dalam pergumulan, dalam keadaan sudah hopeless, putus asa, dalam keadaan benar-benar sudah dalam keadaan jalan buntu, rasanya sudah tidak ada lagi harapan. Nah, engkau bisa kirim, saudaraku, ya, kirim undangan untuk kebaktian Zoom ini sehingga dia bisa hadir, saudaraku. Dan saya melihat Bapak Ibu, terkadang ada orang yang baru pertama kali hadir, dan waktu didoakan mereka makin diteguhkan, iman mereka makin bertumbuh, saudaraku. Dan mereka rasa diberkati di situ, ya. Nah, itu Bapak Ibu karena apa? Ada orang yang mengundang mereka. Jadi, saudara yang kasih Tuhan,
temanmu siapa yang dalam persoalan pergumulan ya di akhir tahun ini, saudara mungkin engkau tidak tahu bahwa dia hendak berencana mau bunuh diri. Tapi ketika engkau kirim pesan itu untuk undangan kebaktian, waktu dia baca undangan itu dan dia mencoba masuk, saudaraku, dan setelah dia dengar firman Tuhan, benar-benar dia mendapatkan kelegaan. Ya, saya masih ingat suatu hari ada seorang ibu, waktu itu kita belum ibadah online seperti ini, kita masih ibadah onsite, dan dia dalam keadaan beban berat sekali, saudaraku. Dan dia telepon saya minta didoakan karena dia tidak bisa tidur semalaman, dia gelisah sekali. Dan pada waktu saya doakan dia, Bapak Ibu, sejak itulah dia bisa tenang, bisa tidur, saudaraku. Dan pada waktu dia bisa tidur, Tuhan pakai dia, saudaraku, menjadi seorang pendoa. Ya, dia dengan kendaraan mobilnya itu, dia bawa orang-orang tua, saudaraku, yang nggak punya kendaraan untuk pergi doa pagi di gereja. Nah, dari situ karena dia setia untuk ikut ibadah pagi, Bapak Ibu sekalian, ya, doa pagi itu, Tuhan melatih dia, dia punya telinga terlatih, akhirnya jadi peka, saudaraku. Sehingga sekarang saya lihat dia sudah jadi seorang hamba Tuhan, saya lihat ada YouTube-nya dia, ya, dia bisa melayani Tuhan, saudaraku, ya, dan orang-orang diberkati dengan pelayanan dia, saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat pelayanan perkunjungan ini penting, ya. Ada juga sahabat kita yang juga dalam keadaan sudah kalut, dalam keadaan takut, sudah dalam keadaan putus asa juga. Suatu malam dia telepon saya minta didoakan, Bapak Ibu sekalian, dan pada waktu didoakan itulah kuasa Tuhan bekerja, sehingga apa yang dia takutkan tidak terjadi, saudaraku. Dan menurut kesaksian dia, Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan telah pulihkan kesehatannya, dan puji Tuhan, bersyukur, dan malam hari ini orangnya ada di tengah-tengah kita, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya ingat suatu hari ada orang mau bunuh diri, ya. Ada orang mau bunuh diri ketika itu kami lagi pelayanan di LP, di penjara. Pada waktu setelah khotbah selesai, dia dengar khotbah, dan setelah kami mau pulang, dia datang salami, dan dia berkata, Pak, puji Tuhan, saya mendapatkan kekuatan dari firman yang disampaikan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak ingin saya mati bunuh diri. Dan dia batalkan niat untuk bunuh diri, saudaraku. Dan setiap kali kebaktian, dia orang pertama kali yang datang ke gereja waktu itu di LP, saudaraku. Dan pada saatnya dia bebas dari LP, akhirnya keluarganya juga dipulihkan Tuhan, suami istri, sehingga akhirnya dia bisa hidup lagi bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Ada lagi orang mau bunuh diri, saudaraku, ya, pada waktu dia ada di satu gedung yang tinggi. Nah, pada waktu itu saya sedang berdoa dengan seorang anak muda, dan Tuhan perlihatkan ini ada orang mau bunuh diri. Dan pada waktu kami berdoa untuk orang tersebut, dan di tempat di mana dia berdiri, dia mau lompat dari gedung yang tinggi itu ke bawah, dia merasa ada yang menahan kakinya. Dia mencoba untuk melakukan itu sampai 3 kali. Tapi gagal terus, dia merasa ada yang menahan kakinya. Dan dia tahu, oh ini Tuhan tidak mau dia lakukan itu. Dan puji Tuhan, ya, suatu hari, akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya dipertemukan dengan orang tersebut oleh seorang istri kepala bank, yang bank cukup besar di Jawa Timur ini, saudaraku. Dan ketika kami lagi bincang-bincang, dia bilang, Pak, saya mau bunuh diri, saya sudah naik di bangunan tinggi, saya mau lompat dari atas. Saya tanya itu kapan? Dia sebutkan tanggalnya, bulannya, harinya, jam, persis waktu itu kami lagi berdoa, ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, setelah itu saya perhatikan orang ini luar biasa. Sekarang dia diberkati Tuhan sekali. Jadi hidupnya tidak putus asa lagi. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita pakai, ya, Android kita ini, sarana komunikasi kita, kirim firman yang banyak, ya, kirim undangan untuk dia datang, saudaraku, untuk beribadah, dikuatkan, dihiburkan, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Oke, sebelum kita melihat apa hasilnya, oke, Ibu ADC mungkin bisa sedikit komentar dulu tentang bagaimana ketika kami berkunjung pertama kali dia datang, ya, di dalam kebaktian CLCC. Pada waktu itu saya ingat diajak oleh salah seorang rekan, dia datang dan dia minta didoakan dan minta untuk kami mendoakan suaminya yang waktu itu dalam keadaan sakit, sehingga akhirnya Bu ADC ikut kami sampai sekarang ini. Puji Tuhan, silakan bisa menceritakan singkat dulu sambil saya persiapkan ini, ya, poin yang berikutnya. Oke, ya Pak John. Kesaksian saya pada saat awal saya mengikuti gereja CLCC, mengenal gereja CLCC, saat saya membutuhkan dukungan doa, ya Bapak Ibu.
Di gereja saya juga ada, tapi karena saat waktu suami saya sakit, Bapak Ibu, dan saya harus merawatnya all in di tempat tidur ya. Jadi saya membutuhkan dukungan bukan secara fisik ya, tapi rohani saya supaya saya berharap sungguh Tuhan beri saya kekuatan. Dan ada satu teman, dia ajak saya, katanya, ayo Bu, ada ibadah di kompleks saya tinggal juga, dan saya ikuti. Begitu saya ikuti, saya ketemu dengan Pak John, dan waktu itu masih ada Ibu Maria Teresia Sarbunan ya, ibunda dari Pak John. Dan itu hari Sabtu. Dan Ibu Maria Teresia Sarbunan mengundang saya bahwa ibadahnya ada di Pondok Chandra. Dan berikutnya saya ikut, Bapak Ibu ya. Dan saya ikut di Pondok Chandra, singkat cerita, waktu itu Pak John masih dari Kediri, setiap hari Kamis ya, Kamis pagi sudah ada di Surabaya. Sedangkan untuk hari Minggu sampai Kamis lagi di Kediri. Nah, pertama kali Pak John datang ke rumah saya untuk mendoakan suami saya, Bapak Ibu ya. Di situ saya mendapatkan kekuatan yang lebih lagi, Bapak Ibu. Dan sampai pada akhirnya, singkat cerita, suami saya almarhum. Terakhir kita berdoa itu hari Sabtu bersama dengan Pastor John, Ibu Maria Teresia Sarbunan, dan beberapa ibu. Karena kita nggak ada ibadah pagi ya Bapak Ibu. Kita doa dari jam 10 pagi sampai jam 12. Dan sorenya suami saya meninggal putus napas ya. Nah anak saya waktu hari Sabtu itu bilang, Mama nggak usah ke gerejanya Mama, pendeta yang tadi mendoakan Papa aja, yang nanti melayani penguburan gitu. Jadi waktu itu hari Sabtu meninggal, Pak John masih ada ibadah di Kediri hari Minggu ya Bapak Ibu. Dan saya tidak lupa saya telepon dulu ibundanya Pak John, yaitu Ibu Maria Teresia Sarbunan. Saya bilang, Oma apa besok bisa pendeta John melayani suami? Kenapa? Suami saya sudah meninggal. Nah akhirnya malam dapat jawaban, Oma bilang bisa. Nah anak saya bilang, loh Ma, pendetanya di mana? Di Kediri. Wah jam berapa Ma? Kasihan nanti baru pulang ke Kediri, balik lagi. Nah, tapi pada saat itu Bapak Ibu setelah pemakaman berjalannya waktu, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya belum mengenal Pak John ini bagaimana ya. Dan saya belum benar-benar paham dengan pengajarannya. Dan saya ikut. Saya bilang, kalau Tuhan berkenan, saya akan mendukung. Bukan mendukung ya, saya akan ikut aja untuk bersama-sama di gereja CLCC ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sekian tahun lalu suami saya meninggal dan sampai hari ini Tuhan masih berkenan saya ada di gereja CLCC. Jadi seperti tadi Pak John bilang, kita itu panggilan Roh Kudus yang ada dalam kita. Bukan kita yang mau menentukan aku mau ikut gereja A atau aku mau ikut gereja B, bukan. Tapi kalau Tuhan panggil kita untuk melayani di satu tempat, di satu gereja, ikuti aja Bapak Ibu dengan taat, dengan setia ya. Dan puji Tuhan sampai jam ini saya masih diberi kesempatan oleh Pak John untuk saya boleh ada di gereja CFCC sampai malam hari ini. Dan itu sudah sekian tahun yang lalu ya Pak John, 2014 kalau tidak salah suami saya meninggal itu. Jadi Pak John melayani sampai pada pemakamannya. Dan sekarang sudah 2023, saya baru 7 tahun kalau gitu ya Pak John ya. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, apapun yang kita kerjakan, mungkin orang merasa, sebagai apa sih, kamu bukan pendeta, bukan apa, tapi kalau Roh Kudus yang tuntun kita, kita akan mendapatkan pengertian yang luar biasa untuk Tuhan mau pakai kita. Bukan kita yang dipakai, bukan Bapak Ibu. Kepintaran dan segala sesuatunya, harta benda, tahta, semua itu berkat Tuhan. Tapi kita pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya anak saya juga menikah, pemberkatan dari gereja CLCC. Salah satu anak saya menikah itu diberkati oleh Pak John, gitu Pak. Dan nanti juga Januari ada lagi Pak John yang mau menikah, mau untuk Pak John yang melayani. Hari ini ada bersama-sama kita ya, itu Sylvia Limanda ada bersama-sama kita. Tapi saya bilang ikut Zoom dulu, nanti kenalan dulu, nanti kan bisa ikut
untuk selanjutnya gitu Pak John. Jadi Bapak Ibu, kita ikut Tuhan bukan karena kita yang pintar atau kita yang kaya, kita punya segala-galanya, bukan. Kita panggilan untuk melayani itu, nantikan apapun yang kita akan hadapi, pasti kita dibela oleh Tuhan. Itu aja Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak John, sampai hari ini saya masih diberikan kepercayaan untuk melayani di LCC. Praise the Lord. Oke, nanti setelah ini dari situlah saya kenal sama Pak Bruri Bro Salin ya, yang ada di Jerman, dan pada saat saya lagi khotbah di acara untuk penghiburan dan mau pergi makamkan suaminya Bu ADC. Nah, disitulah ketemulah yang kedua kali dengan Pak Bruri Bro Salin, karena Ibu ADC ini adalah keponakan dari Bu Rosalin dan Pak Bruri ya. Jadi akhirnya minta untuk nanti saya melayani mereka punya ulang tahun pernikahan yang waktu itu yang ke-48. Setelah mereka pulang ke Jerman, balik lagi ke Indonesia, ulang tahun yang ke-49 dirayakan lagi, saya melayani sampai mereka punya ulang tahun pernikahan yang pesta emas ya. Di Surabaya mereka pakai yang imperial itu ya, yang di Jalan Bubutan itu, wah, luar biasa, meriah sekali. Puji Tuhan ya, dari situ bisa mengenal dengan keluarga Pak Bruri Tikoalio dari Jerman sampai sekarang ini. Ya, nanti habis ini Ibu Nini Herawati akan kesaksian juga ketika kita berkunjung melayani kokonya yang sakit. Oke. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jadi ini pentingnya ya pelayanan perkunjungan itu untuk kita lakukan, saudaraku. Baik, mungkin kita bisa mendengar dari Ibu Nini Herawati. Mungkin bisa sepintas. Oke, selamat malam Bu Nini Herawati. Oke, ini nanti Bu Nini sebelum Bu Nini kita sapa dulu, ini Sylvia, Limanda, sama siapa ini calon suaminya nih? Immanuel, Pak. Immanuel, Noel ya, ini adiknya ini ya, Allen ya, adik ipar Allen. Oke, baik. Oke, Tuhan berkati ya. Selamat datang. Halo Immanuel dan Sylvia. Tuhan memberkati ya. Nah, ini mereka akan menikah di gereja CLCC. Kita doakan biar semuanya lancar. Ya, silakan Bu Nini bisa bercerita dulu sedikit tentang mulai kita Salam bertemu semua dengan Bapak Bu Ibu. Nini. Ya, shalom. Untuk Saudari Sylvia ya dengan calonnya, selamat bergabung dan selanjutnya ikut terus bergabung dalam Zoom CLCC ya. Dan temu onsite juga ada di hari-hari Sabtu ya, Sabtu minggu pertama dan kedua dan keempat, nanti sedang Ibu ADC yang mau koordinator ya. Oke, ini saya akan menceritakan singkat cerita aja ya Pak John ya. Jadi kan dari awal juga saya juga bersyukur, terima kasih karena sudah kita bertemu dengan Pak John di gereja CLCC ini. Di saat itu kita ketemunya dalam keadaan darurat. Darurat artinya kakak saya itu yang sakitnya sudah koma dan tidak sadar diri. Saya bingung minta doa dari siapa ini, kemana, karena di desa Kediri, nah di Luwe sana, yang dari Kediri masuk lagi. Jadi singkat ceritanya saya bingung, terus tahu-tahu ada adik ipar saya punya ini kenalan, ada hamba Tuhan di sana Kediri, tapi lu kan ke desa, mau kok, coba ditelepon aja. Ternyata bersedia Pak John dan Bu Sinta saat itu ya. Bu Sinta siap untuk mendoakan karena saya takut dia sewaktu-waktu dipanggil Tuhan karena keadaannya sudah darurat dan sudah dinyatakan waktu itu ke rumah sakit sudah koma ya gitu. Jadi dengan sekuat iman kami, sekuat kami percaya bahwa Tuhan masih memberi kesempatan. Jadi saya panggil itu Pak John bersedia untuk mendoakan, dan singkat cerita saya bawa ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit kita berdoa. Pak John saya masih ingat, Pak John mengatakan kalau memang ini di dalam ambulans ya Bapak Ibu, di dalam ambulans kita berdoa bersama-sama kalau memang Tuhan masih memberi kesempatan, kesembuhan, hidupnya untuk Tuhan, itu janjinya seperti itu. Ternyata Tuhan masih mengabulkan ya Bapak Ibu ya. Kita bawa ke Surabaya dalam keadaan darurat. Dokter di Surabaya menyatakan bahwa ini sudah keadaan koma.
Jadi dari RKZ ditolak ya Bapak Ibu ya, sudah dibawa aja ke rumah sakit yang lebih lengkap katanya gitu. Alasannya seperti itu. Padahal rumah sakit swasta juga lengkap juga. Tapi dia mungkin beresiko jadi dibawa ke rumah sakit DR Stomo ya, Karangmenjangan itu ya. Itu yang aduh banyak apa yang berobat di sana, jadi tidak terlalu steril, tidak beraturan gitu. Tapi kalau ditolak ya sudah, apa boleh buat, kita bawa ke sana. Ternyata kita berdoa terus dan mengiringi doa terus. Ternyata sampai di rumah sakit sana, di rumah sakit RKZ dulu ya, yang dinyatakan bahwa ini sudah koma, tidak apa, tinggal berdoa aja gitu. Kita percaya masih Tuhan masih beri kesempatan. Ternyata Tuhan mengabulkan doa-doanya, diberi kesempatan. Ternyata di rumah sakit dia bisa menyadarkan diri Bapak Ibu ya, sadar diri. Dan di situ kita kontak sama Pak John. Pak John ini ternyata bisa bersadar diri, bisa berkomunikasi luar biasa. Jadi kita senang semua Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Ternyata memang diberi kesempatan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun ternyata di situ belum digunakan dengan sebaik mungkin. Kakak saya ini dia mengingkari janjinya Bapak Ibu ya. Dia beri kesempatan 1 tahun, dia ayo ke gereja, ayo ke tempatnya Pak John, kita ibadah kan di Surabaya ada gitu toh. Ternyata dia masih iya, dan akhirnya penyakitnya itu kambuh lagi sampai akhirnya kita berserah pada Tuhan, dan Tuhan akhirnya panggil pulang selamanya ya Bapak Ibu ya. Itu kita kalau kita berjanji komitmen, kita nggak boleh mengingkari janji Bapak Ibu dengan Tuhan yang dianggapnya kita remeh, mungkin janji gini aja. Ternyata itu luar biasa Bapak Ibu. Kita harus komitmen ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama kalau sudah bernasar, kita harus tepati Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh sembarang nasar janji Bapak Ibu ya. Itu aja yang kita saksikan Pak John. Jadi di situ kita ketemunya Pak John. Jadi kita sampai hari ini sudah lewat 10 tahun ini kita ya. Terus mengikuti Pak John, dan kita sampai dimanapun gitu kita tetap ikut beribadah sama Pak John. Jadi dimanapun kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah menemukan yang katanya Pak John ini seorang hamba Tuhan yang tidak melihat siapa-siapa, yang tidak melihat siapa yang ada, yang tidak berada sekalipun, dimanapun tetap tanpa pamrih. Itu ya Bapak Ibu ya, itu yang saya alami. Dan juga di sini kita bergabung seperti Pak John tadi bilang, kita bisa ada kemajuan ya Bapak Ibu. Saya dulu juga nggak berani kalau disuruh doa. Aduh, apa ini? Aduh, kok dipanggil doa? Aduh, saya enggak, Ibu ADC aja, Bu Rini bersama Pak John sendiri. Ternyata akhirnya Bapak Ibu sekarang ya terlatih ya Bapak Ibu ya, kita terbiasa, kita berdoa sampai sekarang akhirnya itu ada hasil ya Bapak Ibu ya, kalau kita ikuti ibadah terus lewat khususnya pengembalaan Pak John Sarbunan ini ya Bapak Ibu ya, seperti Ibu Rosalin, semua sudah ya, Bu Jaju, semuanya Pak Frans, semua kita sudah ngalami ya Bapak Ibu ya, bisa melakukan yang disuruh dulunya takut, sekarang tidak takut lagi, sudah biasa Bapak Ibu. Tapi dengan kemampuan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu aja Bapak Ibu. Jadi yang selamat bergabung, baru yang bergabung, berlatih hari demi hari kita akan mengalami kemajuan dalam rohani kami. Makasih Pak John. Ayo silakan. Ya, terima kasih. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih. Oke, buat kesaksian ya Ibu ADC dan Ibu Nini Herawati. Oke, puji Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ini luar biasa, sesuatu yang dahsyat malam hari ini. Oke, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu ya Bapak Ibu sekalian firman Tuhan ini. Haleluya. Oke. Saya masih ingat saudaraku, suatu hari saya Mic-nya Pak John belum dibuka mic-nya. Ya, ini ada telepon masuk soalnya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Oke, kita sudah sampai di mana tadi? Pak Frans? Hasil dan
Hasilnya ya. Oke. Ya, Ini dia luar biasa. Kita lihat hasilnya ya. Hasil dari panggilan kemuliaan Allah. Oke, kita lihat yang pertama, saudaraku. Ini dia. Hasilnya adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah memutuskan untuk apa? Untuk tinggal bersama jemaat ya. Jemaat itu adalah murid Tuhan. Mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 34. Kisah Para Rasul 15 ayat 34 yang mengatakan, tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Amin. Amin. Tetapi Silas memutuskan tinggal di situ. Tinggal untuk apa? Untuk melatih jemaat-jemaat itu, murid-murid Tuhan. Yang tadinya nggak bisa berdoa, jadi bisa berdoa. Yang tadinya nggak bisa memuji Tuhan, bisa memuji Tuhan. Yang tadinya nggak bisa melayani ya. Jadi semua diperlengkapi. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya. Semua kita pasti bisa. Oke, kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari panggilan kemuliaan Tuhan ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertumbuh imannya dewasa ya. Dari mana imannya dewasa? Dari pengajaran ya. Pengajaran berita firman Tuhan. Jadi kalau kita mau dewasa, kita perlu, Bapak Ibu ya, iman kita dewasa itu kita butuh firman-firman pengajaran ya. Karena firman-firman pengajaran itu ibarat kita sedang meletakkan fondasi, kemudian menyusun batako ya di atas dinding-dinding sehingga terjadi satu bangunan yang utuh ya. Seperti itulah. Mari kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 35. Kisah Para Rasul 15 ayat 35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan di sini Paulus dan Barnabas, mereka ini dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman. Jadi saudara lihat ya. Jadi sebelum orang-orang lain itu, rekan-rekan yang lain itu mereka mengajar dan memberitakan firman. Nah, orang-orang itu di training dulu, dilatih dulu. Sehingga akhirnya mereka bisa mengajar dan memberitakan firman seperti Paulus dan Barnabas ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian semua dilatih sehingga semua ini akan berkembang, akan maju luar biasa ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Panggilan kemuliaan Allah ini lihat ya, bagi orang percaya taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ingin melihat apa? Melihat hasil pelayanannya bagi jemaat di setiap kota. Haleluya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 15 ayat 36. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 yang mengatakan, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Amin. Untuk melihat bagaimana keadaan mereka pada waktu awal mereka mulai terima firman sampai saat Paulus dan Barnabas datang, apakah mereka imannya bertumbuh atau tidak. Dan saya yakin ternyata semua itu imannya bertumbuh ya. Saya rindu juga semua kita yang mendengar firman Tuhan malam ini, iman kita juga bertumbuh. Dan kita akhirnya dipakai Tuhan luar biasa ya. Puji Tuhan teman kita Pak Darmawan Lim, dia suka belajar dan imannya dia juga bertumbuh dan puji Tuhan dia dianugerahkan Tuhan punya istri seorang pelayan Tuhan juga ya, bisa melayani bersama-sama, itu bagus ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, dan nanti Ibu Nini Herawati akan berdoa buat firman Tuhan ini. Sebelum Ibu Nini Herawati, saya mau tutup dengan kesaksian ini, saudaraku. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang pengusaha, memang ini kalau saya bilang dia ini orang kaya, saudaraku. Namanya orang kaya itu punya uang banyak, itu benar-benar sombong ya. Dan karena sombong, saudaraku, dia nggak pandang orang, saudaraku ya. Jadi suatu hari ketika dia sakit, saudaraku, dan istrinya bilang, gimana? Saya panggil pendeta datang doakan kamu. Dia bilang, saya tidak mau. Jangan coba-coba suruh pendeta datang doakan saya di rumah ini. Saya akan usir dia, saudaraku. Jadi istrinya bingung, saudaraku ya. Banyak pendeta-pendeta yang top-top ya, yang punya nama besar. Gimana kalau pendeta ini dia nggak mau, pendeta itu nggak mau, pendeta yang lain nggak mau, saudara. Dia bingung siapa ini. Dan akhirnya dia ingat, oh
ada seorang hamba Tuhan bernama John dan bilang, gimana kalau saya panggil John ada datang doakan kamu. Itu boleh. Kalau itu saya mau. Dan Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya datang, saudaraku, ya, saya sudah berdoa, Tuhan jamah hati ini si Bapak ini, pengusaha ini. Orangnya begitu otoriter, arogan, sombong, keras, saudaraku. Istrinya seringkali dalam pergumulan, istrinya tertekan, saudaraku. Tapi waktu saya baru bicara 5 menit, tiba-tiba Roh Kudus berjamah hatinya, dan tiba-tiba dia nangis di situ dan dia peluk istrinya, saudaraku. Akhirnya terjadi rekonsiliasi, mereka akhirnya berdamai, minta maaf, saudaraku. Dan puji Tuhan, sampai akhirnya ketika dia sakit, saudaraku, dibawa ke salah satu rumah sakit di Surabaya, saya sempat datang kunjungi dia, doakan dia juga, dan pada saat itu mereka bawa lagi ke Singapura. Nah, di Singapura, di rumah sakit Singapura, dia meninggal, saudaraku. Tapi paling tidak saya melihat di sini bahwa orang yang hatinya keras, kalau sudah dengar firman Tuhan pasti jamah hatinya dan hatinya pasti lulus, saudaraku, ya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya dengan keluarga tersebut kami bersahabat sudah sekian puluh tahun, ya. Jadi kalau ada pergumulan apapun, selalu istrinya telepon minta didoakan, minta untuk dituntun dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kami seperti keluarga sendiri, saudaraku, ya. Nah, itu sebuah kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Biarlah hari ini kita menyadari bahwa masing-masing kita ini Tuhan memanggil kita dengan panggilan kemuliaan, ya. Sebab itu jangan takut. Alkitab berkata kalau barisan kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bu Nini Herawati akan berdoa buat kita dan nanti kembali kepada Ibu ADC. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami sudah bisa berkumpul kembali, beribadah lewat GLCC Zoom ini ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, perlindungan ya Tuhan. Semua ini Tuhan kami naikkan puji syukur, terima kasih Tuhan. Dan kami bisa beribadah kembali. Terlebih lagi kami sudah memuji, menyembah, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Yang telah mendengarkan malam hari ini Tuhan. Kami juga boleh belajar untuk melakukan Tuhan, akan firman-Mu ini Tuhan. Dan membawa kami lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Pastor John Sarbunan Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan, lebih hari, lebih lagi Tuhan. Dan diberikan kesehatan Tuhan, dimanapun beliau berada, dalam perlindungan Tuhan, dan aman Tuhan. Dan juga untuk keluarganya Tuhan, juga diberikan Tuhan kesehatan, dan anak-anaknya juga Tuhan diberikan pelajaran Tuhan, dalam kuliahnya Tuhan, apapun yang diperlukan semua Tuhan yang mencukupkan semuanya. Baik dalam keperluan sehari-hari Tuhan, untuk dalam pelayanan Tuhan. Tuhan yang mengetahui dan mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami yang datang dari awal Tuhan, berbeda dengan kami sudah mengakhiri malam hari ini Tuhan. Kami sudah dikuatkan, sudah menjadikan sehat apa yang kami, semuanya keperluan kami dicukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Herawati untuk doa peneguhan firman yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bu Nini. Ya. Amin. Amin. Ya, kembali ke Bu ADC. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Nini untuk doa peneguhan firman. Berkati firman-Nya. Selanjutnya kita akan kembali berdoa ya Bapak Ibu. Kita akan menaikkan doa profetik yang akan Ibu Jaju Koswandi. Silakan Bu Jaju. Ya. Shalom, selamat malam semuanya.
Ya, shalom Bu Jaju. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Amin. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Yes. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di Yes. bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Jaju untuk doa profetiknya buat kita semua ya. Dan Ya, terima selanjutnya, kasih Bu Helen. ya amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Silakan Bu Weli. Ya, makasih Ibu Adelce untuk waktunya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirlah ibadah Zoom online di setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu 6 Januari 2024
pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan, 4/MC68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu Saudara yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulastawati dengan nomor HP tertera. Info penting, harap setiap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Desember 2023. Bapak Pendeta John Sarbunan Ema dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 27 Desember 2023, Ibu Sarah Tikualu, putrinya Bapak Bruri Tikualu dan Ibu Rosalin Hamber, Jerman. Juga hari ini Ibu Ong Kyokim berulang tahun. Mungkin tidak ada data sehingga tidak tertera di sini. Ya. Ya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulastawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Weli Hukebun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih ya Ibu Weli untuk pengumuman buat kita semua. Tuhan berkati Ibu Weli. Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita akan menerima doa berkat yang akan mengakhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita nanti akan berdoa dulu buat Ibu Sarah ya. Dan kita nanti bisa menyanyikan happy birthday buat Ibu Sarah, putrinya dari Jerman. Mari Pak John, kita akan berdoa dulu ya. Silakan Pak John. Nanti setelah itu kita mungkin tambah dengan Ibu Ong. Ibu Ong Kyokim, ya Ong. Ya. Nah, setelahnya kita nanti kita pujikan happy birthday ya Pak John. Iya, ini Sandra aja sama Bu Rosalin. Iya, puji Tuhan. Bu Rosalin, Bu Sarah apakah di rumah atau datang ke situ? Ada, masih dalam pemulihan Pak John. Oh, masih pemulihan ya. Kita doakan kesehatannya ya. Oke, baik. Ya, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya untuk satu ini ya, penghargaan kepada sahabat kita yang berulang tahun hari ini adalah Ibu Sarah dan juga Ibu Ong Kyokim ya, Bu Weli ya. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Oke. Saya tampilkan dulu lagunya. Oke, mohon maaf ini Bapak Ibu. Ya, oke. Kita pujikan dari awal ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama.
Haleluya. Mari angkat suara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Haleluya. Biarlah malam ini kebahagiaan Ibu Sarah sekeluarga, juga Ibu Ong sekeluarga akan mewarnai kehidupan mereka sepanjang hidup ini. Mari kita nyanyi sekali lagi. Happy birthday Bu Sarah, happy birthday Bu Ong Kim, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, nyanyi sekali lagi sama-sama. Happy birthday Bu Sarah, happy birthday Bu Ong Kim, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, bahagia sejahtera, selamat ulang tahun. Amin. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama ya. Malam hari ini. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Oke, mari untuk kita berdoa untuk Ibu Sarah yang berulang tahun di Jerman saat ini. Tuhan, pulihkan kesehatanmu Bu Sarah dalam nama Yesus. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu bersama suami dan anakmu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin, juga untuk Pak Bruri, untuk Ibu Sandra dalam nama Yesus, untuk Pak Sony, untuk Ibu Shirley akan menikah tahun depan. Tuhan atur semuanya dengan baik. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, melimpah dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, untuk Ibu Ong Kim yang saat ini ada di Karawang, Tuhan sertai lindungi dia dalam kebahagiaan. Tuhan malam ini berulang tahun, Tuhan sertai bersama dengan anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan kesehatan Bu Ong dan semua yang hadir malam ini juga. Tuhan menjamah siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan imani kuasa Tuhan menjamah engkau, menyembuhkan engkau, mengalirlah aliran kesembuhan, aliran mujizat, aliran kuasa Tuhan atas tubuhmu hari ini dari bagian kepala sampai sekujur tubuh. Aku berkata engkau terima malam ini, terciptalah kesembuhan, jadilah sembuh, jadilah sehat. Bu Weli, Bu Jajuk Eliwati Koswandi, Bu Rosalin, Bu Sandra, Bu Nini Herawati, Bu ADC, Bu Sylvia bersama dengan Tuhan calon suaminya juga Pak Morris, Pak Darmawan, Pak Frans Angki, Bu Weli Ukebun, dalam nama Bu Gioknio, dalam nama Bu Marta, Bu Sian Liang, dalam nama James Cindy Yohan, Pak Ferry, dalam nama Bu Sinta, Bu Meliawati, semua yang hadir malam ini disembuhkan. Pak Morris juga, untuk juga Pak Darmawan, kami percaya untuk cincin, Tuhan akan pertunjukkan, Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan nampakkan itu di tempat yang tepat dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, semua yang hadir malam ini. Aku percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Berdoa untuk cucu Bu Nini, Jamadia, anak Dev, juga Eleanor, dalam nama Yesus. Juga untuk Kimberly, mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang kuat. Dalam nama Yesus, terutama untuk Dev, percaya saat ini Tuhan sudah pulihkan Dev,
sehingga dia mengalami pertumbuhan perkembangan sebagaimana Tuhan sudah pulihkan cucunya Bu Weli Hukubun. Terima kasih untuk anak Arsenio juga sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Kami percaya Pak Frans Angki yang kau sudah terima kesembuhan, Bu Jajuk yang kau terima kesembuhan, dan sebagaimana Tuhan sembuhkan Pak Darmawan, Tuhan sembuhkan yang hadir malam hari ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kebaktian besok pagi, dan berkati kebaktian Tuhan Yesus besok malam dan kebaktian sepanjang minggu ini, juga kebaktian yang akan diadakan pada tahun depan tanggal 6 Januari di tempat Ibu Linda Effendi. Tuhan sembuhkan kesehatannya di dalam nama Yesus, keuangan ekonominya dipulihkan Tuhan. Terima kasih semua yang hadir Tuhan lawat, dan kami percaya kuasa mujizat ajaib sudah terjadi di sana. Mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Selamat Weli. malam. Tuhan Selamat berkati. Natal, Bapak Malam. Pendeta, Bapak Ibu semua. Sama-sama Bu Jaju. Berkati, terima kasih untuk doanya Bapak Ya, Bu Pendeta. Janju, Sama-sama Bu Bu Beli. Lydia, Bu Nini, Bu Berkati Weli, Bu Adice, Bu Nini. Ya, Ibu Yayu, Bu Darmawan, Aja, Berkati Bu Giokmio. Neni, Berkati Bu Angki, Sian Liang, Bintang, Pak Moris. Pak Darmawan, Pak Halo Rohmat, Sylvia Bu Limanta, Melia Limanda ya. Hatis, Sylvia, Sylvia. Ronda, semuanya. Ya, Merry Pak Christmas Darmawan. semuanya, Salam buat teman-teman. anak Bu anak Cindy, Nova ya. yang Cindy, Terima kasih Pastor John. Neon, Merry Ya, Christmas, terima Lian, kasih. Patty, dan James, Nem, Ibu Sinta, Yohan, Ibu Yokno. Meliwati, Cindy, Ya, terima Salam kasih. salim. God bless Merry you Christmas ya, Bu. all. Bapak Bu Lili, semua. Pak Bu Nini, Darmawan. Halo Cindy, Sylvia. Ibu Pak Diayu. Matius, Merry Christmas ya, Ya, Pak Angki. ya, ya Yang Sylvia Bu Weli ya. Hukubun. Oke. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Tuhan ya, berkati. Praise God, Bu Jajuk. ya, ya. Amin. Ya, Pak Frans, salam buat Ibu ya. Oke, Terima sampai kasih, jumpa Pak John. lagi. Ya, Selamat istirahat. ya, selamat Ayo, beraktivitas Bro Salim. Tuhan berkati Tuhan semua Bapak Ibu. berkati. Ya, Bu Nini Arawati. Ya. Pak Ferry, Tuhan berkati ya. Oke, Dadah. salam buat Ernest ya, Bye. Sylvia, buat Ernest sama Alen ya. Oke, Noel, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Ya, Oke, oke, God bless you. bye-bye. Bye-bye. Bye. Amin. Amin.